Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sobahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wassalam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semua yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah, sehat selalu dan bahagia tentunya. Baik, untuk belajar bahasa Arab pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kepada bab tentang an-nuzhah, al-hiwar ya, berkaitan dengan al-hiwar, percakapan, karena teks dan kosakata sudah kita bahas di minggu lalu ya, pekan lalu, Selasa lalu. Nah, jadi pekan lalu kita sudah membahas al-ibaratul jadidah, al-qiraah dan at-tamrinat. Nah, hari ini kita akan bahas al-hiwar, at-tamrinat dan at-tarakib ya. Jadi berkaitan dengan fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi, kata kerja yang menerangkan penjelasan, yang menjelaskan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ini maksudnya. Jadi ini perhatikan dan anak-anak Bapak dengan konsentrasi penuh agar dapat memahaminya dengan baik ya. Baik, Bapak juga melihat masih banyak yang belum menyimak dengan baik ya untuk materi sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena materi itu bisa dilihat berapa banyak orang yang mengunjungi ya. Jadi untuk dihitung anak-anak Bapak di atas 100 orang ya. Jadi kalau sekali buka aja minimal 100. Jadi ketahuan mana yang udah maksimal atau belum. Jadi harapan Bapak di masa pandemik ini kita masih bisa belajar dari rumah, dan itu yang patut kita syukuri karena banyak di sekolah lain atau di kampung misalnya yang kesulitan untuk menerima materi ya, karena tidak untuk membeli paket ataupun memberikan pembelajaran secara online itu belum bisa ya. Jadi alhamdulillah di kita masih bisa mengikuti materi walaupun tidak masuk sekolah, dan insya Allah karena sekarang sudah mengikuti canggihnya teknologi ya, kita bisa mengikutinya dengan baik asalkan sungguh-sungguh. Dan jika nanti ada yang kurang pas penjelasannya bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk itu untuk anak-anak Bapak yang sudah menyimak video ini dan memahaminya dengan baik, silahkan beri komentar ya, hadir, sebutkan nama dan juga kelasnya ya, agar Bapak bisa melihat dengan baik. Baik, itu saja. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita bahas tentang al-hiwar, percakapan. Buku anak-anak Bapak semua boleh dibuka jika ingin melihat di bukunya, itu di halaman 65 ya, di halaman 65. Baik, untuk percakapan ini insyaallah ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa mempraktekannya ya. Nanti sebagai ujian praktek Bapak minta anak-anak Bapak bisa mempraktekkan ini ya. Baik. Perhatikan dengan baik pelafalannya, panjang pendeknya dulu, baru nanti gimana cara bercakap dengan kalimat ini ya. Al-hiwaru, perhatikan panjang pendeknya. Al-hiwaru. Assalamualaikum ya Ahmad. Assalamualaikum ya Ahmad. Waalaikumsalam ya Ali. Waalaikumsalam ya Ali. Aina dhahabta fi yaumil utlah? Aina dhahabta fi yaumil utlah? Dhahabtu ilal madhafil watani. Dhahabtu ilal madhafil watani. Hal rakibta sayyarata ilal madhaf? Hal rakibta sayyarata ilal madhaf? La rakibtul qitar. La rakibtul qitar. Hal ra'aita atharan qadimatan fil madhaf? Hal ra'aita atharan qadimatan fil madhaf? Na'am, ra'aitu fihi atharan qadimatan.
Na'am ra'aitu fihi atharan qadimah. Nah, jadi anak-anak Bapak boleh karena dalam pembelajaran sebutkan baris di akhir katanya ya, seperti ini supaya ingat baris-barisnya ya. Assalamualaikum ya Ahmadu. Waalaikumsalam ya Ali. Aina dhahabta fi yaumil utlati? Dhahabtu ilal mathafil watani. Hal raqibta as-sayyarata ilal mathafi? La raqibtul qitara. Hal ra'aita atharan qadimatan fil mathafi? Na'am ra'aitu fihi atharan qadimatan. Nah, itu teknis dalam pelafalan ya, supaya apa? Karena bahasa Arab ini kalau barisnya itu berubah, maka berubah pula artinya. Jadi sangat berbahaya. Untuk itu jangan sampai salah meletakkan baris. Baik, sekarang perhatikan makna setiap kalimat berikut. Assalamualaikum, assalamu, salam, keselamatan. Alaikum, ala di atas, kum kalian. Maksudnya apa? Ya, semoga tercurah limpahkan kepada kalian. Ya Ahmad, wahai Ahmad. Kalau berarti ini kepadamu, wahai Ahmad ya. Nah, ini otomatis. Waalaikumsalam ya Ali. Begitu juga, semoga tercurah limpahkan kepadamu keselamatan, wahai Ali. Aina dhahabta fi yaumil utlah? Aina ini menanyakan tempat, ini kata tanya ya. Aina di mana? Dhahabta kamu pergi. Nah, tapi di sini karena masuk ke fi'il jadi kemana kamu pergi. Jadi jangan di mana kamu pergi, tapi kemana kamu pergi. Kemana kamu pergi? Fi yaumil utlah, pada hari libur. Fi pada yaumi, hari, utlah libur. Fi ini artinya di dalam ya, kata penghubung. Jadi kemana kamu pergi? Dhahabta ini domir anta, fi'il madi ya. Jadi kemana kamu pergi? Fi yaumil utlah, pada hari libur. Dhahabtu, saya pergi. Jadi ta itu anta, tu itu ana, saya. Jadi perhatikan perubahan fi'il madinya yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Jadi zahabtu, saya pergi, ilal mathafi, ke museum watani negara atau ke museum nasional. Jadi saya pergi, ini berarti artinya sudah pergi ya. Saya sudah pergi ke museum nasional. Jadi kemana kamu pergi pada hari libur? Saya pergi ke museum nasional. Hal raqibta sayyarata ilal mathaf? Nah, ini semestinya ada tanda tanya ya. Ini ketinggalan. Apakah kamu mengendarai mobil? Apakah kamu naik mobil ilal mathaf, ke museum? Apakah kamu, ini fi'il madi juga, raqibta. Kalau saya mengendarai raqibtu, kalau kamu raqibta. Kalau kamunya perempuan raqibti ya. Jadi kalau nanti di rumah perempuan tinggal ganti aja raqibti. Hal raqibta sayyarata ilal mathaf? Apakah kamu mengendarai mobil atau apakah kamu naik mobil ke mathaf, ke museum? La, tidak. Raqibtul qitar, saya naik kereta api. Kalau saya mengendarai kereta api. Hal ra'aita atharan qadimatan fil mathaf? Hal, apakah ra'aita, kamu melihat? Ini fi'il madi juga. Ra'aita, kamu melihat. Ra'aitu, saya melihat. Ra'aiti, kamu melihat. Ra'aina, kami melihat. Nah, ingat ya perubahannya. Jadi apakah kamu melihat benda-benda purbakala? Jadi ini athar itu artinya bekas-bekas yang lama. Maksudnya peninggalan purbakala. Apakah kamu melihat peninggalan purbakala? Fil mathaf, di museum. Naam, ra'aitu fihi atharan qadimatan. Iya, ra'aitu, saya melihat. Ingat ya, tu. Saya melihat. Kalau tanya ra'aita, jawabnya ra'aitu ya. Ta, tu. Nah, ingat aja. Jadi saya melihat di dalamnya, fihi artinya di dalamnya. Di dalam apa? Museum. Hi-nya kembali ke museum. Jadi di dalamnya atharon qadimatan, benda-benda purbakala, gitu ya. Nah, itu teknisnya. Jadi anak-anak Bapak kalau mau merubah percakapannya nanti misalnya praktek ya, nanti kan akan Bapak minta tugas prakteknya mungkin ini ya, mungkin ya, percakapan ini. Jadi anak-anak Bapak silahkan bercakap. Jadi assalamualaikum ya Ahmad. Kalau perempuan misalnya Fatimah, assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam ya Aminah misalnya. Tinggal diganti aina dhahabti. Jadi jangan aina dhahabta. Aina dhahabti fi yaumil utlah?
Dhahabtu ini sama ya, dhahabtu ilal madhafil watani. Hal raqibtis sayyarata ilal madhaf? La, raqibtul qitar. Hal ra'aiti atharon qadimatan fil madhaf? Na'am, ra'aitu fihi atharon qadimatan. Jadi kalau perempuan tinggal diganti ta jadi ti. Ya, tati jadi tati. Nah, itu aja. Ya, ini namanya tinggal diganti ya. Itu simpelnya. Baik, jelas ya Nak ya? Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan, dan ini dilancarkan dengan cara membacanya berulang-ulang sampai betul-betul lancar. Baik, nah ini ada pembahasan sedikit soal latihan. Nah jadi kalau ini penting ya Nak, kalau misalnya nanti ya anak-anak Bapak tidak memperhatikan ini, nanti bisa ada kendala dalam menyelesaikan tugas, karena masih banyak latihan dan ulangannya yang masih jelek nilainya. Padahal pembahasan soal sudah Bapak jelaskan. Itu artinya masih banyak sekali anak-anak Bapak yang tidak memperhatikan dalam pembahasan soal, atau tidak menyimak, atau belum menyimak materi sampai tuntas. Nah itu ya, itu buktinya. Kenapa? Karena ada yang japri Bapak ya, tidak sebutkan nama ya, tapi tetap Bapak ladenin. Artinya di situ anak itu belum menyimak materi sampai tuntas. Baik, ya contoh misalnya di kelas lain atau di kelas itu ada yang nanya, Pak ada tugas, dia ngerjakan tugas kirim ke Bapak, loh nggak nyimak materinya ya, padahal Bapak tidak menugaskan tugas apa-apa ya, karena tidak menyimak sampai tuntas. Jadi perhatikan, insya Allah yang menyimak sampai tuntas paham dan mengerti ya. Baik, nah perhatikan yang halaman 66 latihan kamu. Lengkapilah titik-titik kosong di bawah dengan jawaban yang benar. Ya, di sini kolom 1, aina titik-titik ya, di sini nuqtah-nuqtah fi yaumil utlati ya Khadijah. Nah, berarti diganti ya. Ini jawabannya zahabtu ilal. Nah, tinggal diganti dengan madhaf ya, museum. Zahabtu ilal madhaf. Saya pergi ke museum. Berarti di sini karena ini kan mengikuti materi tadi ya, percakapan tadi. Nah, untuk menjawab ini bagaimana? Ini kan Khadijah perempuan. Berarti kalau perempuan yang tadi ini jawabannya saya, zahabtu ini saya pergi ke. Ya, tinggal di sini lanjutkan al-madhafi misalnya museum. Berarti di sini harus domirnya kamu ya. Kamu karena yang diajak bicara perempuan, berarti zahabtu jadi zahab apa? Zahabti ya, jadi zahabtu jadi zahabti, seperti percakapan tadi ya. Raqibta jadi raqibti. Jadi kalau perempuan aina zahabti ya, aina zahabti fi yaumil utlati ya Khadijah, zahabtu ilal madhafil watani bisa ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi cara menjawabnya, perhatikan jawabannya dulu. Oh ini zahabtu, ini kode, ini fi'il madi ya, domirnya saya, berarti pertanyaannya kamu ya. Kalau masa jawab ini saya, di sini saya lagi, aina zahabtu bil fi yaumil utlah, kemana saya pergi pada hari libur wahai Khadijah. Dia jawab saya pergi, kan nggak nyambung ya. Jadi harus diperhatikan domirnya. Ini beda baris saja udah beda arti. Nah itulah bahasa Arab. Zahabtu kamu ganti zahabti, jadi artinya beda. Zahabtu saya pergi, zahabti kamu pergi. Zahabti kamu pergi untuk perempuan. Kalau zahabta fathah, saya kamu pergi bagi laki-laki domirnya. Ini perubahannya yang sangat unik dalam bahasa Arab. Beda baris, beda arti, fatal sekali. Makanya harus hati-hati kita. Nah kemudian, nah ini fi'il mudhari ya Nak ya. Masih ingat fi'il mudhari? Kalau lupa silahkan dibuka lagi materi-materi yang sudah menjelaskan tentang fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu perubahannya di depan. Kalau fi'il madi perubahannya di belakang ya. Nih tazhabu, tazhabu ini berarti kamu pergi ya, laki-laki. Kalau perempuan tazhabina. Kalau saya pergi adhabu. Nah ini jawabannya azhabu kan. Jadi kalau tanya kamu jawabnya saya, adhabu, saya pergi. Nazhabu, kami pergi. Nah, ini perubahan fi'il mudhari. Jadi perhatikan. Bagi yang mudah menyimak dengan tuntas, Bapak yakin bisa ya. Nah jadi tazhabu ilal madhafi, adhabu ilal. Nah, jadi apa ini pertanyaan yang tepat? Karena di sini ini sebenarnya ada jawaban na'am ya. Jadi pertanyaan yang tepat itu adalah hal.
Hal tadhabu ilal madhafi? Na'am, adhabu ilal madhafi. Ini na'amnya ketinggalan ya. Jadi hal tadhabu ilal madhafi, apakah kamu pergi ke museum? Na'am, saya pergi ke museum. Iya, saya pergi ke museum. Nah, itu ya. Baik. Lanjut. Nah, di sini perhatikan, hal raqibtat ta'irata. Hal raqibtat ta'irata. Nah, sekarang gini. Nukta-nukta ma sodiki Hamid. Jadi jawabannya apa? Nah, kalau dalam teksnya ini dia naik kereta api. Jadi hal raqibtat ta'irah, apakah kamu naik kereta api? Naik pesawat ta'irah? La, ya, tidak. Raqibtul qitara. Jadi ganti qitara. Iya, tidak. Ini la jawabannya. Raqibtul qitara, al-qitara kereta api, ma sodiki Hamid. Tidak, saya naik kereta api bersama temanku Hamid, ya. Jadi di sini al-qitara. Ini la, ya, jawabannya. Hal zahabti ilal hadiqati, apakah kamu pergi ke taman? Ya. Hal zahabti ilal hadiqati, apakah kamu pergi ke taman? Lihat gambarnya ini pantai ya. La, berarti zahabtu ila syati'il bahri. Jawabannya syati'il bahri, tepi laut. Pantai. Jadi tidak saya pergi ke tepi laut. Nah, jadi ini kalau perempuan zahabta nggak boleh, tapi zahabti. Ya, apakah kamu pergi? Karena ini perempuan kan yang tanya. Apakah kamu pergi ke taman? Tidak, saya pergi tidak, tetapi saya pergi ke pantai ya. Jadi syati'il bahri jawabannya. Nah, ini kalau nggak Bapak bahas pening kan? Nah, perhatikan. Madza ra'aita fi? Nah, di mana ini maksudnya? Museum ya. Nah, jadi madza ra'aita fil madhafi? Apa yang sudah kamu lihat di museum? Ra'aitu. Nah, berarti jawabannya atharon qadimatan. Di sini atharon qadimatan, peninggalan purbakala. Jadi tinggal ditambahin fihi ya. Ra'aitu fihi, saya melihat di dalamnya. Ya, di dalamnya ada benda-benda purbakala atau peninggalan purbakala. Ya, jadi jawabannya fihi. Jadi madza ra'aita fil madhafi, ini fil madhafi al madhafi, ini fihi jawabannya. Aina waqafa titik-titik waqafal qitaru fi. Nah, berarti di sini sudah gampang. Di mana berhenti? Berhenti, kereta api berhenti. Nah, berarti sini tinggal ini aja, tinggal tambahin waqafa al-qitaru. Al-qitaru terus sini. Aina waqafal qitaru, di mana kereta api berhenti. Jadi nerjemahkannya jangan dari berhenti kereta api ya. Jadi di mana berhenti kereta api. Nah, jadi lebih tepat objeknya dulu. Di mana kereta api berhenti. Jadi menerjemahkannya kereta api berhenti di mana? Di stasiun ya. Jadi waqafal qitaru fil mahattati ya, fil mahattati. Jadi kereta api berhenti di stasiun. Fi mahattati Gambir kalau dalam teksnya kemarin ya, di stasiun Gambir. Nah, itu perhatikan anak-anak Bapak, inilah pembahasan soal yang menurut Bapak ini penting diperhatikan dan penjelasan setiap penyelesaiannya. Baik. Nah, ini at-taraqib tata bahasa. Nah, ini perhatikan fi'il madi, ini fi'il madi, fa'il, maf'ulun bih. Jadi dalam susunan jumlatul fi'iliyah, namanya jumlatul fi'iliyah, yang tersusun dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Fi'il adalah kata kerja, fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan itu, maf'ulun bih itu adalah objek daripada pekerjaan, sasarannya. Ciri-cirinya adalah ketika fi'il madi itu fathah ya akhirnya. Kalau fa'il subjek pelakunya itu barisnya domat ya, domah. Nah, di akhir hurufnya itu berbaris domah. Sedangkan maf'ulun bih itu berbaris fathah. Nah, ini fathah, fathatain, fathah. Nah, jadi qara'a faridun kitaban contohnya. Ini disambung ya. Qara'a faridun kitaban. Nah, setiap fi'il pasti ada fa'il. Ini ya, setiap fi'il pasti ada fa'il. Ya, tapi setiap fi'il ada fa'il, ada maf'ulun bih. Tetapi belum tentu setiap fi'il itu butuh maf'ulun bih. Nah, ini ya. Jadi kalau fi'il pasti ada fa'il, ingat, ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakan.
Ya, ini kata kerja pasti ada yang melakukan pekerjaan. Jadi kalau ada fiil pasti ada fa'ilnya, entah dia dhamir huwa yang tersimpan atau hiya, anta, anti. Ya, yang penting qara'a ini aja sudah ada artinya, yaitu dia sudah membaca. Nah, di sini dinampakkan fa'ilnya faridun, berarti farid dia sudah membaca ya. Jadi farid sudah membaca. Jadi qara'a faridun kitaban, farid sudah membaca buku. Nah, jadi buku itu objek-objek yang dibaca pekerjaannya ya. Fataha Muhammadun baban. Jadi fataha Muhammadun baban. Muhammad sudah membuka pintu. Nah, jadi baban ini sasaran dari pekerjaan, membuka. Yang membuka siapa? Ini Muhammad pelakunya. Apa yang dibuka? Pintu, sasaran objeknya. Ya, jadi qaraat Khadijatu majalatan. Sudah membaca, siapa yang sudah membaca? Pasti ada yang membaca. Orangnya siapa? Khadijah. Nah, ini dinampakkan fa'ilnya. Jadi Khadijah sudah membaca. Apa yang dibaca? Majalatan. Ini sasarannya, sasaran dari pekerjaan ya. Jadi ini objeknya, fathatain, fathah di akhirnya. Ya, ini tandanya objek. Jadi dalam struktur kalimat jumlatul fi'liyah, jumlah ya, atau susunan yang di awal dengan fi'il itu seperti ini ya. Jadi ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Jadi Khadijah sudah membaca majalah. Zakarat Aisyatu darsan. Aisyah sudah mengulang-ulang pelajaran. Sebuah pelajaran. Jadi zakarat mengulang-ulang ini kata kerja, fi'il madi. Siapa yang mengulang-ulang? Pasti ada yang melakukan pekerjaan. Aisyah ya, dhamir hiya ditambah ta ta'nis. Qaraat ini dhamir hiya. Kalau huwa fataha. Kalau perempuan jadi fatahat. Kalau qara'a dia laki-laki, kalau qaraat dia perempuan. Nah, ini kode ya. Ingat itu perubahan di akhirnya. Jadi fi'il pelaku, orang yang melakukan, fa'il itu adalah pelaku, orang yang melakukan suatu kegiatan, sedangkan maf'ul bih itu adalah objek sasaran daripada pekerjaan. Ya, misalnya doroba faridun kalban. Doroba faridun kalban. Doroba, misalnya kata doroba ini Bapak rubah jadi doroba. Doroba itu sudah memukul. Siapa yang memukul? Farid. Apa yang dipukul? Kalban, anjing. Jadi itu adalah objeknya. Objek itu adalah penderita, sasaran daripada pekerjaan. Ya, jadi qara'a atau qara'a faridun kitaban. Jadi yang ini sasarannya nih ya. Jadi kalau dipukul farid sudah memukul. Apa yang dipukul? Nah, misalnya meja, maktaban ya, seperti itu ya. Baik. Nah, baik itu nanti silahkan diulang-ulang. Nanti insyaallah akan Bapak berikan video khusus untuk penjelasan khusus fi'il mudhari dan fi'il madhi dan fi'il amr, 3 fi'il ya. Nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak Bapak yang ingin melanjutkan ke pondok pesantren ya. Baik, al-mufradat ini adalah kosakata. Surirtum ini bahagia. Surirtum artinya kalian bahagia ya. Hal surirtum bihadhihi ziyarah, apa kalian bahagia dengan kunjungan ini? Dengan ini kunjungan. Maksudnya ya, dengan kunjungan ini. Al-madhafu museum, al-madhafu jamilun, museum itu bagus. Nah, ini jumlah mubtada khobar. Ini sudah kita bahas di kelas 5 ya. Menerjemahkannya, museum itu cantik atau museum itu bagus, indah. Asdiqa'u, teman-teman. Ini jamak dari sodikun. Sodikun teman-teman, sodikun teman, satu teman, asdiqa itu temannya banyak, lebih dari 2 orang. Indi asdiqa'u, saya memiliki teman-teman. Berarti banyak temannya. Atharun qadimatun, peninggalan purbakala atau benda-benda purbakala. Fil madhafi atharun qadimatun, di museum ada peninggalan purbakala. Nah, ini jumlah khabar muqaddam mubtada muakhar, ada di kelas 5 ya, yang sudah kita pelajarin dulu. Di awal dengan huruf jar ya. Jadi di museum ada, jangan cari lagi ini bahasa Arabnya ada, maujudun, tapi terjemahannya ada. Ya, jadi di museum ada benda-benda purbakala. Kota ya, Madinatun kota. Jakarta Madinatun kabiratun. Jakarta itu adalah kota yang besar. Jadi ini adalah mubtada khobar ya. Jadi Jakarta itu kota yang besar. Ini na'tun ya. Kemudian rokiba, mengendarai. Rokibas sa'ikus sayyarah ya. Rokibas sa'iku sayyarata. Rokiba as-sa'iku as-sayyarata. Jadi rokibas sa'ikus sayyarata. Nah, ini susunannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah,
Ini fi'ilnya rokibas, sudah mengendarai. Siapa yang sudah mengendarai? Ini pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah saik, supir ya, driver. As-saik itu driver. Apa yang dikendarai? As-sayyarata. Nah, ini maf'ulun bih, barisnya fathah di akhir. Nah, lupa tadi fathatain, ini kok fathahnya cuma satu? Karena dia pakai alif lam. Kalau alif lamnya ada, tidak lagi pakai tanwin ya nak ya. Ingat, ini saikun jadi as-saiku ya. Kenapa? Karena pakai alif lam. Ini sayyaratan jadi as-sayyarata. Karena ada alif lam. Jadi raqibas saiqus sayyarata. Jadi driver itu mengendarai mobil. Nah, al-qitaru kereta api, waqafal qitaru fil mahattah. Ya, jadi waqafal qitaru. Nah, ini yang tidak butuh objek ya. Makanya di sini hanya keterangan saja. Telah berhenti, ini fi'il namanya fi'il lazim yang tidak butuh objek. Waqafal qitaru, ya sudah, kereta api berhenti, udah paham kita kereta api berhenti. Waqafal qitaru fil mahattah. Jadi dikasih keterangan, kereta api berhenti di stasiun. Di stasiun itu keterangan ya, bukan maf'ulun bih. Ya. Kemudian tadkiratun, tiket. Hadhihi tadkiratud dukhul, ini adalah tiket masuk. Nah, tadkiratud dukhul, tiket masuk. Daro, mengelilingi. Darot talamidul madhafa, murid-murid mengelilingi museum. Nah, ini ada maf'ul bihnya. Jadi murid-murid, daro ini fi'il madiyah, sudah mengitari, mengelilingi. Apa yang dikelilingin? Al-madhafa, museum ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini agak panjang karena memang agak sulit materinya. Jadi silahkan disimak sampai tuntas nak. Kalau belum paham silahkan diberi komentar atau pertanyaan. Di mana yang nggak paham nanti akan Bapak jelaskan. Itu saja. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak Bapak semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah dipahami, dan juga anak-anak Bapak semua dapat mengamalkannya. Ilal liqa wa ma'assalamah. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat jalan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, insyaallah nanti ada latihan di Google Form ya. Baik, silakan dukung channel ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya.